Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan terlebih-lebih nikmat umur yang panjang. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman Islamiyah. Baiklah, saya di sini Muhammad Ihsan NIM 252112 ingin menjelaskan tentang bab model data bab model yang pertama itu bab model data relasional, yang kedua bab model data IR, dan bab normalisasi. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan dari penjelasan pertama itu. Yang pertama itu bab model data relasional. Model data relasional, apa itu model data relasional? Model data relasional adalah basis data yang akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi atau lebih. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris data row atau record, dan jalur yang vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Kata kuncinya itu model data relasional itu ada dua tabel atau lebih yang datanya itu saling berrelasi atau saling berhubungan. Contohnya seperti tabel data mahasiswa dan tabel data dosen. Apa itu, dari mana hubungannya? Misalnya di mana berrelasi antara tabel data mahasiswa dan dosen ini? Berhubungannya itu antara dosen dengan mata kuliah, antara dosen dengan mata kuliah dengan mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosen. Adapun dua jenis data relasional pada tabel database. Yang pertama itu tabel one to one, dan yang kedua itu one to many. Jenis data relasi. Jenis data relasi yang pertama itu adalah jenis data relasi one to one. Apa itu relasi one to one? Relasi one to one adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris data pada tabel yang kedua. Contohnya tabel data dosen dengan tabel data jurusan. Contoh tabel data yang kedua itu relasi one to many atau relasi satu untuk semua. Apa itu relasi one to many? Relasi one to many adalah relasi yang mana setiap satu baris pada tabel data yang pertama itu berhubungan dengan lebih dari satu baris tabel kedua. Agar tidak bingung, mari kita contohkan dengan satu dosen wali dapat menampung lebih dari satu mahasiswa. Itu intinya ya. Satu untuk semua. Yang ketiga jenis data relasi itu yang ketiga itu relasi many to many. Many to many itu banyak untuk banyak. Apa itu relasi many to many? Relasi many to many itu adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Dalam hal ini, relasi many to many akan menghasilkan tabel ketiga sebagai perantara tabel ke-1 dan tabel kedua sebagai tempat untuk menyimpan foreign key dan dari masing-masing tabel tersebut.
Seperti tabel, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Contohnya, karena relasi one to many menghasilkan tabel baru atau tabel ketiga. Jika menyertakan record tabel baru tersebut pada grafik akan terlihat seperti karena berhubungan erat mahasiswa yang belajar mata kuliah adalah nilai dan sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara tabel mahasiswa dan mata kuliah. Itu intinya. Penjelasan selanjutnya itu relational key atau kata kunci dari pembuatan data model data relasional ini. Primary key adalah yaitu suatu atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unit suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Yang mana pada primary key ini satu tabel hanya terdapat satu kunci saja. Contohnya seperti tabel mahasiswa. Kita harus menentukan apa kata kunci dari mahasiswa, yaitu NIM-nya. Kata kunci NIM itu adalah kata kunci yang paling kuat, yaitu atau primary key-nya atau satu kata kunci yang paling kuat. Kedua itu alternative key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai sebagai primary key atau kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Atau kata kunci cadangan, itu intinya kata kunci cadangan. Kalau yang tadi itu kata kunci fokusnya kepada NIM. Ketiga itu foreign key atau kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama primary key yang direalisasikan. Contohnya seperti setiap mahasiswa itu pasti ada ada alamatnya rumah yang sama, seperti di Riau ada yang sama, serta ada juga yang tanggal lahirnya juga sama. Pasti ada kata kunci selanjutnya. Selanjutnya itu tipe data pada MySQL. Tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang direlasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang direlasikan. Nah, berikut beberapa tipe data yang pada diumumkan pada MySQL. Baiklah, kita akan menjelaskan bab kedua itu model data ER atau Entity Relationship. Baiklah, sebelum itu marilah kita mengetahui apa itu Entity Relationship. Entity Relationship adalah suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek ER atau Entity Relationship. Digunakan untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data kepada pengguna secara logik atau secara logika. Entity Relationship ini didasarkan pada suatu persepsi pada real world atas objek-objek dasar yang mempunyai hubungan antara objek dasar tersebut. Entity Relationship ini digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram entity. Untuk menggambarkan entity relationship ini dengan simbol grafis tertentu. Yang pertama itu ada beberapa komponen entity relationship diagram. Yang pertama itu entitas, yang kedua atribut, dan yang ketiga itu kerelasian antara atribut atau kehubungan antara atribut. Komponen yang pertama itu entitas. Apa itu entitas? Entitas menunjukkan objek-objek data yang terlibat di dalam sistem. Objek data dapat berupa orang, benda, atau hal yang keterangannya perlu disimpan di dalam basis data. Untuk menggambarkan sebuah entitas digunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Entitas dituliskan di dalam simbol persegi panjang. Nama entitas berupa kata benda, tunggal. Nama entitas terdapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan sebagai dengan jelas. Seperti nama saya Ihsan. Contohnya seperti objeknya itu, contohnya entitas berupa orang atau wali mahasiswa atau orang tua. Nah, yang digambarkan dalam persegi panjang, dalam persegi panjang itu buat namanya itu
wali underscore atau orang tua, wali underscore orang tua. Objek yang kedua itu entitas yang berbentuk objek benda. Yang kita buat dulu gambar garis persegi panjang, dalam garisnya itu kita buat ruang, kayak ruang kelas H1 atau H2. Komponen selanjutnya itu yaitu atribut. Atribut, apa itu atribut? Atribut adalah atribut sering pula disebut dengan sebagai properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan dalam habis data. Atribut berfungsi sebagai penjelas pada sebuah entitas. Contohnya Sutanta 2004. Untuk menggambarkan atribut digunakan aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama itu atribut dinyatakan dengan simbol elips. Tahu elips kan? Nama atribut dituliskan di dalam simbol elips. Dalam bentuk buat gambar elipsnya dulu, baru buat namanya. Yang ketiga itu nama atribut berupa kata benda, tanggal, cuma dua, nama kata benda dan tanggal. Yang selanjutnya itu dengan aturan yang selanjutnya, nama atribut dapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Aturan yang terakhir dari atribut itu dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian dengan menggunakan sebuah garis. Atribut pada sebuah entitas dapat diklarifikasi dalam dua kelompok, yaitu atribut sederhana dan yang kedua itu atribut komposit. Apa itu atribut sederhana? Atribut sederhana merupakan atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi menjadi lainnya. Contohnya seperti atribut sederhana dan nilai atribut dalam entitas mahasiswa. Kode yang pertama itu kita buat kode strip angkatan 2002 atau sama dengan angkatan elips angkatan 2002. Yang kedua itu atribut komposit. Apa itu atribut komposit? Atribut komposit merupakan atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Contohnya itu nama mahasiswa. Yang pertama itu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ini seperti Purnama Abdullah. Nama Purnama depannya itu sama dengan Purnama dan nama belakang itu Abdullah. Nah, itulah. Komponen selanjutnya itu dari entity relationship ini yang itu kerelasian antara entitas atau relationship. Kerelasian antara ini mendefinisikan hubungan antara dua buah entitas. Kerelasian adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua buah entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam basis data. Kejadian atau transaksi yang dapat disimpan dalam basis data bukan termasuk kerelasian. Aturan dalam kerelasian relationship ini ada beberapa aturan. Yang pertama, kerelasian dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Yang kedua, aturan kedua itu nama kerelasian dituliskan di dalam sebuah simbol belah ketupat. Yang ketiga, kerelasian menghubungkan dua entitas. Nama kerelasian berupa kata kerja aktif diawali dengan awalan mencuci, memasak, menjual, mendagang. Nama kerelasian dapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami, makna dengan jelas, dan nama yang baik dan benar. Saya akan masuk jenis yang selanjutnya itu jenis kerelasian. Yang pertama itu kerelasian antara entitas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kerelasian jenis 1 ke 1 atau one to one, 1 ke 1, 1 untuk 1, seperti yang tadi. Yang kedua itu kerelasian one to many, 1 untuk banyak. Dan yang ketiga itu kerelasian many to many, seperti jenis relationship yang tadi. Yang ketiga itu many to many, banyak untuk banyak.
Beberapa hal penting terkait dengan penentuan jenis korelasi antara entitas ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan penentuannya itu. Yang pertama itu jenis korelasian sangat bergantung pada aturan bisnis atau business rule yang digunakan pada sistem atau organisasi. Yang kedua itu jenis korelasian tidak dibatasi oleh lokasi geografis seperti lokasi rumah, lokasi mendalam. Nah, yang ketiga itu kita bisa dapat membedakan itu jenis korelasian juga tidak dibatasi oleh waktu. Yang keempat itu jenis korelasian tidak dibatasi oleh kasus per kasus. Adapun yaitu korelasian tentang ERD ini korelasian berganda. Instan korelasian berganda. Dalam korelasian antara dua buah entitas, dimungkinkan terjadi dua korelasian sekaligus di antara dua entitas tersebut. Kondisi korelasian semacam ini disebut sebagai instan korelasian berganda. Contoh instan korelasian berganda itu adalah korelasian antara entitas anggota perpustakaan dan buku. Selanjutnya itu korelasian rekursif. Korelasian rekursif terjadinya sebuah entitas mempunyai korelasian dengan entitas dirinya sendiri. Sebagai contoh, dalam entitas mata kuliah, strip kuliah, mata strip kuliah. Bisa jadi sebuah mata kuliah dapat diikuti oleh mahasiswa apabila tersebut telah mengikuti mata kuliah lain yang menjadi persyarat bagi mata kuliah tersebut. Selanjutnya itu menggambar IRD. Untuk menggambar IRD, entity relationship ini secara lengkap dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu bikin dulu identifikasikannya setiap entitas yang terlibat. Sudah dibikin entitas yang terlibat. Yang kedua itu baru bikin identifikasikannya setiap atribut pada setiap entitas. Selanjutnya sudah dibikin atributnya, baru kita identifikasikan setiap korelasian berikut jenisnya yang terjadi di antara entitas. Baru yang keempat itu bikin gambarnya, buat gambar simbol-simbol entitas, atribut, dan korelasian antara entitas demikian sehingga simbol korelasian dapat digambarkan dengan jelas dan tidak saling bertabrakan. Yang terakhir itu cek entity relationship ini yang berbentuk dalam hal kelengkapan entitas, kelengkapan atribut, kelengkapan korelasian antara entitas, dan jenis korelasian antara entitas. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan entity relationship. Jika diterapkan dengan benar atau tepat, maka penggunaan entity relationship dalam pemodelan data memberikan keuntungan bagi perawang maupun pengguna basis data antara lain. Yang pertama itu manfaatnya itu memudahkan perancang dalam hal menganalisis sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, memudahkan perancang saat merancang basis data. Yang ketiga, rancangan basis data yang dikembangkan berdasar entity relationship umumnya telah berada dalam bentuk optimal. Dan serta kelemahan entity relationship itu hanya dua, yaitu kebutuhan media yang sangat luas, serta sering kali entity relationship ini sampai sangat susah dikerjakan. Selanjutnya kita melanjutkan ke bab selanjutnya, itu tentang bab normalisasi. Normalisasi basis data. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga sebagian besar bisa dihilangkan. Untuk relasi itu harus dinormalkan. Bentuk normal adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh hubungan-hubungan dalam basis data. Tahap-tahap normalisasi. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan, yaitu 1 NF, hingga paling ketat yaitu 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau BCNF, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Selanjutnya itu tabel contoh yang datanya universal atau menyeluruh, atau star table. Tabel universal itu adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik.
Nah, berarti kalau tabel yang mirror itu bukan tabel yang baik. Ya, seperti tabel universal itu contohnya itu seperti NIM, tabel berikutnya itu kolektif dan IP-nya, dosennya, serta alamatnya. Bentuk-bentuk normalisasi itu yang pertama itu yang termudah itu yaitu normalisasi 1NF. Apa itu 1NF? Yang pertama itu normalisasi 1NF. Apa itu normalisasi 1NF? Normalisasi 1NF itu terpenuhi jika sebuah tabel tidak atribut bernilai banyak atau multivalued atribut. Atribut atau atribut komposit. Setiap atribut dalam tabel tersebut hanya bernilai autonomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya seperti tabel yang pertama itu kita buat NIM, yang kedua nama, yang ketiga hobi. Jadi hobi itu ada banyak, misalnya hobi makan, hobi bermain. Jadi hobi makan, bisa kita menjadi satu kan dalam satu tabel. Jadi tidak perlu lagi buat hobi pertama, hobi kedua, hobi ketiga. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ihsan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.